Halo anak-anakku, kembali Ibu akan menemani kalian semua belajar firman Tuhan lagi bersama buku Heroes in Training yang hari ini mengambil judul Rabun Jauh. Namun sebelum kita mendengar dan mempelajarinya, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu ingin mempelajari firman-Mu. Tolong berikan dalam pikiran kami hikmat dari surga untuk memahami firman-Mu dan bagaimana untuk melakukannya. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami panjatkan doa sederhana kami. Amin. Anak-anak manis, renungan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 yang berkata, "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku." Anak-anak manis, hari ini kita akan belajar dari seorang pengusaha pabrik kertas bernama Jacob Kindleberger. Perhatikan baik-baik ceritanya dan ambillah pelajaran untuk dijadikan contoh kehidupan bagi kalian semua. Anak-anak manis, Jacob Kindleberger sedang menghadapi jalan buntu yang tidak dapat membawanya keluar dari masalah. Jalan buntu yang dimaksud adalah kondisi keuangan Jacob. Jacob adalah orang miskin yang punya masalah dengan penglihatan, yaitu rabun jauh. Penglihatan Jacob sangat buruk, tapi Jacob tidak mampu membeli kacamata sehingga dia harus putus sekolah. Lalu Jacob akhirnya bekerja di sebuah pabrik kertas. Suatu hari, Jacob pergi bersama dengan beberapa temannya ke tenda di mana orang-orang sedang belajar Alkitab di sana. Mereka pergi ke sana hanya untuk mengolok-olok pendeta yang sedang mengajar. Tapi Jacob tidak menduga bahwa sesuatu yang dikatakan oleh Bapak Pendeta akan menyentuh hatinya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta itu? Oh, Bapak Pendeta berkata kepada Jacob, "Hari esokmu bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini." Jacob kemudian jadi berpikir, kalau dia tidak sekolah, maka masa depannya akan jadi seperti sekarang, yaitu menjadi orang yang bukan siapa-siapa dan tetap menjadi orang miskin. Jacob tentu saja tidak menginginkan hal itu terjadi padanya. Jadi, dia mulai mengambil keputusan untuk menabung dan kemudian membeli sebuah kacamata. Jacob sering mengatakan bahwa dengan adanya kacamata, ia seolah melihat sebuah dunia yang baru. Dan singkat cerita, Jacob menghabiskan waktu sebanyak yang dia bisa untuk belajar setelah dia memiliki kacamata. Meskipun Jacob lebih tua dari anak-anak sekolah dasar di kelasnya, namun Jacob memulai dari mana dia ketinggalan. Dan dengan belajar yang tekun dan dengan kerja keras, maka Jacob akhirnya menjadi orang sukses. Jacob menjadi pemilik perusahaan kertas dan menciptakan banyak produk baru. Ia mampu melihat dengan jelas yang mengubah kehidupannya. Anak-anak, kalian juga bisa mengalami rabun jauh secara rohani, sehingga sulit bagi kalian untuk melihat jalan keluar dari setiap masalah yang kalian hadapi. Namun, jika kalian mau memohon kepada Tuhan di dalam doa dan mau rajin belajar dan giat dalam usaha, maka Tuhan akan bertindak sebagai kacamata bagi kalian dan membuat jalan yang ada di depanmu yang tadinya terlihat kabur akan menjadi jelas sekali.
sehingga kalian dapat menjadi anak-anak yang berhasil seperti Jacob. Untuk menutup renungan pagi kita, mari anak-anakku kembali kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih banyak telah mengajarkan kami dari cerita dalam renungan hari ini melalui Jacob Kindleberger dengan sebuah kacamata yang dapat memberikan penglihatan yang lebih jelas kepadanya sehingga Jacob mampu melihat dan hidupnya diubah. Ya Bapa Semawi, tolonglah kami untuk dapat mengamalkan pesan Tuhan melalui cerita hari ini bila kami mengalami jalan buntu oleh karena berbagai persoalan. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami anak-anak kecil telah menyampaikan doa ini. Amin. Renungan kita hari ini telah selesai, tapi jangan lupa untuk mengamalkan pesan Tuhan yang diperuntukkan bagi kalian semua. Kalian tidak sendiri dalam pelatihan rohani ini, tapi Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menemani dan menolong kalian semua. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Endang Silitonga Tanjung bersama Heroes in Training. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Sejak ku di kandungan ibu, kau telah mengenalku, mengasihiku. Namaku ada di dalam hatimu, tertulis di tangan